Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga saya dapat untuk bagaimana membuat tugas yang diberikan oleh Pak dosen ini. Salawat merangkai salam serta pula kita hancurkan kepada bimbingan kita Nabi Al-Mustafa Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana telah mengangkat kita dari jurang kehinaan ke tempat yang mulia dan bermartabat. Di sini saya atas nama Muhammad Wawan Rahat Bau, NIM 200104029, Prodi Hukum Pidana Islam, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan yang pertama pengertian demokrasi, sejarah demokrasi, dan saya tambahkan terkait dengan negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Sebelum saya masuk terkait dengan pengertian demokrasi, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan terkait dengan asal kata, pembagian kata daripada kata demokrasi itu sendiri. Perlu kita ketahui, kata demokrasi itu sendiri berasal daripada bahasa Yunani kuno yang dimana demos dan kratos. Demos yang berarti secara etimologi atau secara bahasa tadi, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan, hingga dapat disimpulkan harfiah daripada terminologi istilah daripada demokrasi itu sendiri, yakni kekuatan rakyat. Ada pula saya masuk dengan pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi yang dimana adalah bentuk pemerintahan yang dimana semua warga negara berhak untuk bagaimana pengambilan suatu keputusan dalam memilih dan dipilih, terkait dengan yang dimana ada pula tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 terkait dengan HAM atau hak asasi manusia. Ada pula pengertian demokrasi atau pandangan demokrasi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Aristoteles menyatakan bahwasanya demokrasi itu yang dimana dipimpin oleh kalangan-kalangan rakyat yang dimana rakyat biasa, namun bukan oleh rakyat-rakyat yang berada atau kaya. Ada pula pengertian demokrasi menurut Presiden Amerika Serikat, yakni Abraham Lincoln, yang dimana ia katakan bahwasanya demokrasi itu adalah yang dimana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terus pandangan implementasi daripada demokrasi itu sendiri dikemukakan oleh Benito Mussolini, yang dimana dia katakan bahwasanya demokrasi itu hanya indah dalam teori, indah dalam hukum, namun secara implementasi tujuan demokrasi itu sendiri hanyalah kekeliruan yang sangat besar. Hingga itulah pengertian daripada Benito Mussolini, bukan dari saya pribadi. Ya, terus yang kedua saya masuk dengan sejarah demokrasi. Demokrasi itu sendiri awal muncul kata demokrasi itu dari mazhab politik dan filsafat Yunani kuno, yang dimana pertama kali kemukakan kata demokrasi itu sendiri yakni oleh bapak demokrasi yang kita kenal, yakni Cleisthenes. Cleisthenes ini merupakan bapak demokrasi yang dimana pertama kali ia kemukakan kata demokrasi ini di negara kota Athena pada waktu itu. Kalau yang dimana tidak salah itu pada 507 sampai 508 sebelum Masehi. Itu terkait dengan sejarah singkat demokrasi. Ada pula demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menetapkan prinsip-prinsip Islam atau syariat-syariat Islam yang ke dalam kebijakan politik dalam kerangka demokrasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, ada pula negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Yang pertama Islandia, ada pula Kanada, Australia, ada pula Denmark, ada pula Swiss, dan yang terakhir atau yang keenam yakni Selandia Baru. Yang dimana negara-negara inilah yang menganut sistem demokrasi itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan datang dari saya pribadi,
kelebihan atau kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Sekian saya kutip dari guru saya, lahirku dijemput oleh hukum, hidupku diatur oleh hukum, dan matiku pun diantar oleh hukum, yakni la ilaha illallah. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.